Sini bisa makan donat bareng beruang raksasa yang imut. Dan pas dimakan donatnya ngecrot dong guys. Waduh, bener-bener selumer itu. Please, kalian wajib tahu artisan bakery ini. Namanya Bear and Butter, yang lokasinya tuh nyempil di arah Mall. Dari tempatnya ini didesain ala Japanese, super cute banget. Dan pastinya nyaman buat nongkrong. Nongkinya ditemenin Kumaru, beruang lucu yang ukurannya lebih gede dari kita. Gemes banget kan? Roti-roti mereka ini dibuat dari tepung Jepang. Dan setiap ingredientsnya dipikirin secara detail. Udah pasti berkualitas tinggi ya guys. Wangi soft breadnya aja sampai kecium. Volume up guys. Kriuk banget kan, luarannya crusty dan dalamnya butter. Parah, ini soft bread terenak yang pernah Mimin cobain. Terus mereka juga punya bus cheesecake yang rasanya tuh bener-bener cheesy banget. Cake-nya juga gak kemanisan, Mimin suka. Donat mereka ini gendut-gendut karena ada filling krim gitu guys di dalam. Jadi pas digigit, krimnya langsung lumer di mulut. Teksturnya fluffy, soft, dan chewy. Tuh yang ini isian cream cheese guys. Tuh kan, krimnya sampai lumer banget. Filling donatnya tuh dibuat dingin gitu loh, jadi enak banget pas dimakan. Rasanya super creamy tapi nggak bikin enak sama sekali. Bestsellernya signature Kuma French Toast. Disajiin pakai vanilla cream dan vanilla sauce. Bahkan ada makanan berat juga loh di sini. Nah, kalau yang ini Japanese milk bread. Lihat tuh, selembut itu guys. Saking lembutnya berasa makan awan. Minuman matchanya juga dibikin serius loh. Kayak ini nih, matchanya yang nati dipaduin buah strawberry. Enak banget. Pokoknya ya, tempat ini tuh wajib kalian datengin. Dan kalau mau bawa pulang oleh-oleh, packagingnya segemes ini loh guys. Sekte makan bakmi pakai pangsit chili oil. Ini hacks terenak yang pernah Mimin cobain guys. Apalagi kalau bakmi di sini wangi, gurih, kena pedasnya geraknya chili oil. Mantep banget. Di antara menjamurnya kopi tiam, andalan Mimin tuh di sini guys, bakmi ayam 58. Kopi tiam yang lain tuh kayak dibuat-buat gitu ya suasana peranakannya. Tapi kalau yang ini bangunannya bener-bener jadul, adem, dan vibes Cina peranakannya kerasa banget. Setiap sudutnya tuh cocok banget buat foto-foto ala vintage gitu. Nah ini nih DOG bakmi mereka yang resepnya tuh langsung dari Lanzhou, Tiongkok loh. Tapi tenang aja, mereka buat yang versi halalnya ya guys. Toppingnya pakai ayam kok, jadi semuanya bisa makan. Pertama ada bakmi jamur ayam. Bakminya tuh kenyal, wangi, dan topping ayam jamurnya ini manis tapi juga gurih banget. Kalau kesini sih mending pesen paketan ya, kayak paket bakmi A. Udah sama kuah bakso, roti bakar coklat atau asin, dan es teko. Bakminya ada yang kalong, warna hitamnya ini dari charcoal ya. Ya ampun, topping ricanya tuh sedep banget guys. Nah ini tuh juga bisa dipaketin kayak bakmi D ini, pakai kuah pangsit, egg tart ori atau asin, dan es coklat. Sekarang juga ada menu baru perdinsaman guys. Mimin paling suka sama siomay dan lumpia udang kulit tahunya. Kalau di Bandung sih nggak boleh kelewat bakso goreng di sini ya. Baksonya kriuk tapi juga chewy gitu di dalam. Terus aneka roti-rotiannya ini wajib kalian cobain guys. Lihat aja tuh kayak toastnya, tebel banget kan butternya. Dan selai serikayanya ini legit banget. Dan semua minumannya tuh diracik dari nol loh, jadi bukan pakai yang sasetan gitu. Yuk guys, kalian cobain. Makan bebek yang berlemak kayak gini nggak perlu worry guys, karena ini tuh nggak digoreng. Nah ini kan kelihatan kak tanpa minyak bebek sama ayamnya. Untuk sambelnya ini juga tanpa minyak kak. Sampai kondimennya pun gak digoreng. Kalian pasti kaget karena Mimin tuh lagi ada di Bebek Goreng Haji Slamet by Waroeng. Sekarang mereka tuh ngeluarin menu baru guys, bebek dan ayam kukus. Permisi, untuk pesanannya semuanya ini dikukus ya kak, tidak digoreng. Tempe, tahunya, ayam nggak digoreng semua kak, dikukus jadi tanpa minyak ini. Lebih sehat ya ini mas? Iya lebih sehat. Wow, Mimin pesan satu paket udah selengkap ini sama minum juga. Ini bebek kukusnya guys. Lembut banget kan? Wah ternyata kalau dikukus bebeknya tuh jadi lebih juicy dan lembut. Ini makan pakai sambal bawang yang tanpa minyak. Karena ini tanpa minyak, jadi sambalnya tuh lebih pedes. Bisa upgrade sambal juga loh guys. Ini Mimin upgrade sambal pecah, dimakan pakai bebek kukus yang dada. Bumbu gurihnya tuh ngeresep banget. BTW ini sambalnya pedes juga guys. Sekarang ayam kukusnya guys, pahanya doang segede ini loh. Tambahin sambal korek guys. Jujur ini gede banget ayamnya. Kalau dikukus kayak gini kan proteinnya lebih maksimal guys. Dan cita rasa gurih khas bebek goreng Haji Slametnya tuh juga nggak hilang. Makannya pun juga tetap enak guys. Ada lalapan, terus tempe dan tahunya ini juga dikukus. Tapi beneran tetap enak. Buat yang anti sama goreng-gorengan, menu ini penyelamat banget sih. Ini yang dada ayam guys, lihat tuh, lembut banget kan dagingnya. Belum lagi kulitnya, berlemak, juicy. Baru kali ini Mimin suka sama makanan yang dikukus. Beneran seenak itu. Buat kalian yang penasaran, cus langsung samperin Bebek Goreng Haji Slamet by Waroeng. Mungkin ini adalah satu-satunya sambal paling fresh di Malang ya. Karena diulek satu-satu pakai tomat mentah dan cabai mentah yang seger.
ini tuh lokasinya ada di Jalan Raya Mondoroko, Singosari guys. Namanya Sego Tempong SGS, mungkin karena lokasinya di Singosari kali ya. Turut berduka cita bagi kalian yang kulineran Banyuwangi tapi langsung ke sana. Padahal ternyata ada loh di Malang yang otentik. Nasinya ambil sepuasnya lagi. Ini menu favorit mimin cewek guys, usus goreng tepung. Makan bareng nasi, sambal tempong, dan sayur selada air rebusnya. Ya ampun, ini usus goreng tepungnya gede banget dan renyah. Mimin tuh suka banget sama tipikal sambal tempong di sini. Dia tuh pedes, seger, soalnya pakai tomat mentah dan juga cabai mentah. Dan semua lauk goreng mereka tuh asin, gurih, renyah. Soalnya mereka tuh ngegorengnya pakai minyak yang banyak dan juga panas. Mimin cowok udah mulai kepedesan aja nih, tapi masih tetap lanjut entepin sambal tempong ke atas nasi panasnya. Nah ini mimin cowok makan sego tempong belut. Dan mimin cewek makan sego tempong iga. Lihat guys, iga sapinya empuk ngeprur. Dan kalau kalian tahu dadar jagungnya sego tempong SGS ini bener-bener underrated. Dia tuh kawin banget dipaduin sama sambelnya. Setelah disiksa sama sambal tempongnya yang pedes seger, Untungnya mereka ini juga jualan es teh lerendut. Seketika kepedesan kita berdua tuh langsung padam. Dia tuh nggak oversweet, terus aneka toppingnya juga colorful. pokoknya kalau kalian lagi jalan ke Singosari wajib mampir ke Sego Tempong SGS. Pelopor Gogo Mapang di Indonesia yang keju mozzarellanya moler sepanjang ini. Ubinya juga pakai ubi lokal yang legi. Ini tuh toko roti legendaris yang kalau ke Bandung nggak boleh kelewatan, Momis Bakery. Mereka tuh yang pertama viral karena Korean sweet potato alias Gogo Mapang. Tapi selain itu varian rotinya tuh banyak banget, mulai yang basic sampai yang unik-unik yang jarang kalian temuin juga ada. Kalau Mimin sih selalu jadiin oleh-oleh Momis Bakery ya tiap ke Bandung. Dan gak ketinggalan wajib cobain Korean sweet potato bread. Disajiinnya dalam keadaan panas dan wanginya ini enak banget. Menurut Mimin punya mereka tuh lebih enak karena pakai ubi lokal yang legi. Plus ada tambahan mozzarella yang lumer dan moler banget. BTW ini masih panas loh guys, tapi nikmat banget. Rasanya juga macam-macam, ada yang ori, durian, srikaya, dan coklat. Tuh kan mozzarellanya semoler ini guys. Ubinya pulen, mozzarellanya stretchy, mulur, ngeju banget lah. Ditarik barengan sepanjang ini juga bisa loh guys. Kelihatan gak kaleng-kaleng ya kualitas mozzarellanya. Ini dapat nilai 10/10 dari Mimi. Terus mereka juga punya roti cranberry, ada yang ori dan choco. Dalamnya ini isi cream cheese. Beneran empuk, bouncy banget rotinya. Kalau ke Momis Bakery, Mimin biasanya juga bawa pulang abon roll ini nih. Seenak itu guys, abonnya melimpah. Semua roti di sini tuh gak ada yang oversweet. Kayak mereka bikin milk bun ini nih, milky dan dinginnya dapet. Terus rotinya fluffy, sesoft itu. Jangan lupa cobain juga aneka dessertnya ya. Ada sago mango dan salad buah. Momis Bakery emang terbaik, kalian wajib cobain. Beliin Mimin cowok mie babi. Kalau menunya babi, Mimin cowok lahap banget makannya. Buset, sedoyan itu guys. Tuh bakminya pakai samcan kriuk, satisfying banget ya kriuknya. Nih Mimin kasih tahu tempat makan babi favoritnya Mimin cowok dan Mimin cewek, Bakmi Bintang Gading. Gak cuman kita aja yang doyan, tapi semua warga Jabodetabek pada suka. Cabang mereka aja ada 10 di Jakarta dan 2 di Bandung. Nih topping bakminya seabrek-abrek ya. Belum lagi dipakein lemak babi garing dan daun bawang. Ini tuh pangsit mie ujung pandang guys, jadi bentuknya gede-gede, tapi teksturnya kenyal dan slurpy, jadi gak keras gitu pas dimakan. Topping babinya ugal-ugalan guys, ada samcan goreng, babi merah, dan kulit samcan yang super kriuk. Bener-bener puas banget deh kalau topping babinya royal kayak gini. Karena ini Chinese food Makassar, pastinya ada nasi goreng yang merahnya kebangetan, smoky dan gurihnya tuh dapet banget. Lagi-lagi di atasnya tuh ada samcan goreng dan kulit samcan yang super kriuk. Jujur deh, nasi gorengnya tuh enak banget. Sampai-sampai Mimin tambahin lemak babi garing, terus cobain ke Mimin cowok. Tuh kan, kayaknya dia suka banget. Mimin juga pesen bakut bakar. Ini tuh iga babi yang dibumbu kecap dan dibakar. Gila, lembut banget dong daging babinya. The best pork ribs in town. Kalian juga bisa nambahin menu baru mereka, crispy pork. Ini tuh daging dan lemak babi yang ditepung terus digoreng. Lihat deh guys, Mimin makannya effortless banget ya. Langsung copot dong dari tulangnya. Mereka ada menu baru, aneka dimsum. Ada bakpo telur asin yang isinya ngecrot. Terus ada onde telur asin dan onde wijen hitam. Seenak ini ya wajib lah kalian samperin. Penjual ini tuh kenapa kayak bimbang banget ya? Kuahnya udah dituang ke mangkok, dikeluarin lagi. Emang ya sob Betawi ini tuh yang paling heboh dan paling hektik yang pernah Mimin tahu. Padahal lokasinya di Bandung, tapi bahkan ini katanya ngalah-ngalahin sob Betawi yang ada di Jakarta loh. Lihat aja tuh semeriah itu guys potong-potong daging dan jeroannya, karena mereka emang tiap hari rame banget.
Mulai daging, kikil, paru, lidah, komplit semuanya yang bikin kolesterol ada guys. Mimin berani bilang sih kalau sop Betawi ini tuh malah lebih enak daripada yang Mimin makan di Jakarta. Potongan daging, kentang, dan tomatnya tuh gede-gede. Yang terpenting kuah susunya ini nih gak ada yang ngalahin. Tapi kenapa ya habis dituang ke mangkok terus dikeluarin lagi? Anyway, tapi kalian lihat deh, kuahnya tuh kental banget. Dan biasanya kalau di sini Mimin tuh pesen daging dan lidah doang guys. Makanya bareng potongan tomat yang seger dan emping, semuanya menyatu ke mulut dan bener-bener enak banget. Apalagi makannya tuh di hawa dingin kota Bandung. Cocok banget. Daging dan lidahnya empuk, lembut banget. Kuah susunya juga nggak bikin enak. Kalau ke Bandung wajib cobain ya. Tempura Patrick ini tuh lengkap banget loh guys. Salfok deh mbaknya makan dagangannya sendiri. Mimin nemu tempura ini tuh di dalam mall loh. Emang selengkap itu ya PTC. Cindo pun jajan tempuranya juga di sini. Ayo kalian tahu nggak ini jenisnya apa aja? Pokoknya ada bakso, tofu, cireng, dan pastinya Patrick Star ini. Bacanya tuh tempura ya, bukan tempura. Entahlah kenapa namanya begitu. Tapi jajanan SD ini tuh kesukaan Mimin. Karena walaupun bahan-bahannya nggak jelas, tapi kok rasanya enak ya. Udah gitu gorengnya juga pakai minyak yang berkali-kali. Plus belum lagi bubuk cabai dan micinnya yang gak sehat. Tapi kenapa ya jajanan kayak gini tuh nikmat banget. Apalagi yang tempura Patrick ini nih, rasanya tuh gurih banget. Dan biasanya Mimin pesennya tuh bubuk cabai 2 sendok plus micin 1 sendok full. Jadi warnanya tuh merah kehitam-hitaman kayak gini. Tapi serius guys, enak banget. Kepingan bundar-bundar ini tuh cirengnya guys, keres-keres tapi juga cuy. Tapi serius deh, pedes banget. Nah bentuknya yang lonjong-lonjong kayak gini tuh tofu, tapi nggak ada rasa tahu-tahunya. Ini juga katanya ini tuh nugget guys, tapi bener-bener nggak ada nuggetnya, malahan full kanji. Tapi justru itu yang bikin enak. Kalian cobain juga yuk. Ini tuh bebek setengah ekor, tapi kayak 1 ekor guys, karena gede banget. Masih jadi misteri kenapa bebek betutu di Bali itu bebeknya gede-gede banget ya. Teksturnya seempuk ini. Wah, laloba oase rasa sekarang udah ada di Bali guys. Tuh bangunannya bagus banget ya. Mereka tuh asli Bandung dan sekarang udah buka di Bali. Yang di Bali tempatnya lebih estetik. Di sini juga ada ruang VIP-nya guys. Dan pastinya ada toilet dan musola yang bersih. Saking luasnya mereka tuh sampai punya playground anak-anak yang gede banget. Puas deh bocil-bocil main di sini. Orang tuanya bisa makan dengan tenang. Terus ada ruangan indoor yang ber-AC. Untuk makanannya ini halal dan selera kita semua guys. Yang terkenal dari outlet Bandung tuh nasi goreng sapi marangginya. Ini the best sih, sapi marangginya manis gurih. Jagoannya nih guys, nasi campur laloba. Isiannya lengkap, ada ayam goreng, kulit crispy, dan ini ala Bali gitu ya. Ada lawar kacang panjang dan sate lilit. Pastinya ini versi halal ya. Bebek betutunya seempuk ini. Paling juara tuh ya bebek betutunya ini nih guys. Bumbunya otentik, mantep banget. Selain menu Indonesia yang medok, di sini juga ada menu fusion. Sehat nih guys, Thai beef salad. Mimin juga pesen tahu gejrot mereka. Manis, seger, enak banget. Dan bakwan jagungnya ini gede-gede dan keras banget guys. Terus ternyata kita tuh dapat dessert tiramisu. Dan gila ini tuh enak banget guys. Mimin sampai salfok. Minumannya juga banyak macamnya ya, mulai dari es-esan, kopi, sampai jus. Yang biasa cari kuliner halal di Bali, cus cobain deh kesini. Nobatin bapak ini jadi penjual cilok terbarbar. Tuh langsung ngeluarin ciloknya dari kresek jumbo. Dan ukuran cilok yang dijual di sini bentuknya sebogem gede. Kalau kalian lewat daerah Singosari pasti langsung salfok sama cilok Pandawa yang meriah ini. Gimana nggak salfok coba? Gerobaknya dipenuhin cilok gede-gede. Sampai-sampai ada cadangan 3 kresek cilok di atasnya. Aduh berat juga. Ya udah Mimin pesen aja semua varian ciloknya, dari yang gede, kecil, tahu, sampai gorengan-gorengannya. Terus dipakein sambal, saus kacang, dan ada bawang goreng yang bentuknya bubuk kayak gini. Aduh, mengingatkan Mimin jajan cilok pas sekolah. Tapi kalau di sini ciloknya jumbo banget dan isinya telur, guys. Gila sih ukurannya, sampai Mimin mangapnya nggak nyantai. Yang ini isiannya tetelan, guys. Enak banget. Bumbu kacangnya gurih dan ciloknya tuh kenyal, tapi juga ada tekstur uratnya gitu loh. Kalau lewat sini jangan lupa borong yang banyak.